Selamat petang saudara, dalam satu pekan, 2 kali unjuk rasa di gedung DPR RI berlangsung ricuh. Salah satu tuntutan adalah menolak tunjangan fantastis anggota DPR. Alih-alih bersikap simpatik, sejumlah anggota DPR justru mencibir keluh kesah warga. Bagaimana anggota DPR seharusnya bersikap sebagai pejabat negara? Malam hari ini sorotan kami juga adalah soal semakin macetnya sejumlah ruas jalan di Jakarta dan menjadi horor bagi warga. Gubernur Pramono Anung meminta maaf dan menyebut macet akibat galian sejumlah proyek strategi nasional. Lantas bagaimana mengatasinya? Kita bahas 2 isu ini di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Yang Anda saksikan ini adalah kondisi terkini di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta dalam unjuk rasa yang berlangsung sejak siang hari tadi. Saat ini polisi berjaga di depan gedung DPR RI untuk menghindari terjadinya kericuhan kembali dalam unjuk rasa yang berlangsung dalam tuntutan massa terhadap tunjangan DPR RI yang dinilai fantastis. Pada sore hari tadi sempat terjadi kericuhan tidak hanya di depan tapi juga di sekitar gedung DPR RI, dan massa coba dibubarkan dari lokasi tadi. Ini adalah sisa kondisi terakhir setelah unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Anda dapat melihat di sebelah kanan layar, arus lalu lintas masih bisa dilalui di tol dalam kota, sementara arus lalu lintas ditutup di depan gedung DPR RI, sehingga Anda yang melihat tayangan ini, terutama yang hendak menuju ke arah Senayan, Jakarta atau sebaliknya, lebih baik menghindari lokasi ini. Kalau yang Anda saksikan ini bukan gambar terbaru, tapi kondisi tadi pada saat aparat coba membubarkan massa yang berunjuk rasa di sekitaran gedung DPR RI, karena tidak hanya terjadi di gedung DPR di kawasan Senayan, Jakarta, tapi juga merembet ke area sekitarnya, termasuk di daerah Slipi dan juga sekitar gedung DPR RI. Tadi Anda bisa melihat gas air mata sempat dikeluarkan untuk coba membubarkan massa. Yang ingin kita ketahui sekarang adalah bagaimana kondisi terakhirnya. Apakah massa masih berunjuk rasa? Apakah situasi sudah kondusif? Dan seperti yang kita lihat, polisi berjalan di area depan Senayan. Apa proses yang sedang terjadi di sana? Bagaimana kondisi terkininya? Mari kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, ada Jonah Hamonangan yang berada di Senayan, Jakarta, yang memantau unjuk rasa yang berlangsung sejak tadi. Jonah, apa Anda bisa mendengar suara saya? Ya, Friska. Jonah, yang ada di layar saat ini, polisi berjalan di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta, tampaknya hendak membubarkan massa. Apa betul? Anda yang berada di lokasi bisa menjelaskan dengan lebih rinci lagi. Jonah, silakan. Ya, Friska, kalau kita lihat sekarang konsentrasi massa ini sudah terpecah. Jadi ada yang berada di Pejompongan, namun ada juga yang berada di depan GBK atau di area Asia Afrika. Saya persis berada di samping GBK Arena. Jadi posisi saya. Jonah, tampaknya terputus komunikasinya. Jadi persis di belakang saya adalah dari pihak polisian yang akan menghalau atau mendorong mundur dari massa sendiri. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan saya, itu sudah kiri kaca, ini tidak terlihat di kamera, ini ada beberapa massa yang akhirnya berhasil diringkus oleh petugas dikarenakan kemungkinan adalah provokator yang ikut seperti melempar batu, melempar mercon, batu, bahkan kaleng dan sebagainya ke arah kepolisian. Jadi untuk sekarang posisinya ini untuk posisi massa ini kurang lebih ada sekitar di
150 meter persis ada di belakang saya. Jadi kalau kita lihat dari petugas kepolisian yang ada di depan ini atau yang juru kamera saya Handi Rivelino, ini adalah pasukan dari Dalmas dan dibantu lagi oleh mobil water cannon dan tadi sempat menyemprotkan ke arah massa. Nah, beberapa menit yang lalu atau sekitar mungkin antara 10 sampai 15 menit tadi dari petugas juga sudah menembakkan beberapa kanister gas air mata. Tujuannya adalah agar massa bisa mundur dikarenakan memang massa sendiri sudah terpecah. Tadi ada beberapa yang masuk ke arah Jalan Pemuda gitu. Jadi memang massa sendiri berusaha dipecah. Nah, kalau kita lihat ini sekarang sudah masuki pukul 17.36, sudah masuki pukul 18 atau pukul 6, massa terlihat masih padat, masih ramai dan tidak termundur. Jadi memang petugas sendiri kalau kita lihat ini sudah mulai semakin intens khususnya terus menghalau atau mendorong dari massa. Jadi kalau kita lihat ini tadi kami sempat berada di areal khususnya areal Hotel Fairmont, tapi tadi kami juga sempat mundur kurang lebih sekitar 100 meter. Jadi memang kondisi kami itu sekarang maju mundur mengikuti rangkaian khususnya dari pihak polisian ataupun massa yang terus maju. Massa terus melempari dengan batu, beberapa kami lihat ada serpihan seperti kaca, juga mungkin seperti aluminium, ditambah lagi dengan kaleng, botol, bahkan batu yang diambil entah dari mana, dan batu besar yang dilemparkan. Jadi memang dari petugas pun kami melihat tadi ada yang wajahnya juga terkena atau bocor dari hantaman dari batu sendiri. Jadi posisinya sekarang kita lihat nih dari pasukan Dalmat. Jona, terputus komunikasinya tadi. Sempat dijelaskan oleh Jona bahwa saat ini massa coba dibubarkan dari daerah Senayan, Jakarta yang sudah terpecah di beberapa lokasi. Ada yang di Senayan, Jakarta, lalu juga ada di Pejompongan. Dan sekarang kita akan menuju ke jurnalis Kompas TV, ada Jihan Jufri yang berada di Jalan Pemuda, di kawasan Jalan Pemuda. Jihan, saya melihat di belakang Anda ada seperti benda yang terbakar, ada juga pengunjuk rasa yang berjalan ke arah luar dari kawasan Senayan. Tolong jelaskan lebih detail lagi apa yang terjadi di sekitar Anda. Ya, Friska dan juga saudara, memang unjuk rasa ini masih berlangsung. Utamanya memang dari para pengunjuk rasa ini tadi kami lihat sudah dipukul mundur oleh aparat kepolisian. Yang mana kalau Anda bisa saksikan di belakang saya ini ada seperti gerobak makanan yang sudah dibakar oleh pengunjuk rasa. Dan memang seperti kita ketahui bahwa memang demo ini berlangsung demo ini sempat berlangsung pada tanggal 25 lalu terjadi lagi di tanggal 28 Agustus, yang mana memang tanggal 28 ini salah satunya ini adalah aksi daripada buruh begitu ya, yang mana tapi kami saksikan di sini bahwa sudah bercampur masanya, baik dari mahasiswa, lalu ada juga ormas dan seperti masyarakat sipil yang memang sudah berada di wilayah tempat saya melaporkan. Nah, saat ini memang para massa berlarian kembali begitu ya. Tepatnya saya melaporkan di depan gerbang 1 begitu ya, di Gelora Bung Karno. Ini Anda bisa lihat bahwa massa memang sedang berlarian, dan dari aparat kepolisian ini terlihat sudah menyemprotkan water cannon ke arah massa, yang mana memang aksi ini dilakukan salah satunya untuk menuntut pembubaran dari Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kalau saya lihat di sini memang daripada pengunjuk rasa ini sudah bertebaran, ada yang maju ke depan, ada juga yang berlarian ke arah halte bis dan juga jembatan penyeberangan. Nah, kalau di tempat saya melaporkan saat ini memang kondisi jalanan sudah lumpuh begitu ya, bahwa bisa dikatakan memang dari jalur lalu lintas ini sudah dilakukan penutupan jalan atau rekayasa lalu lintas berupa penutupan jalan. Memang kami akan terus pantau seperti apa kondisi tepatnya di tempat saya melaporkan di Jalan Asia Afrika Senayan.
Namun seperti yang Anda bisa lihat, memang selain daripada barang-barang yang dibakar oleh para pengunjuk rasa, tadi kami juga sempat melihat pengunjuk rasa ini melemparkan sejumlah barang berupa batu, sendal, dan lain sebagainya. Nah, ini seperti yang Anda bisa saksikan di belakang saya, ini massa kembali berlarian ke arah Senayan. Nah, ini Anda bisa lihat begitu ya, bahwa dari kepolisian ini sedang memukul mundur para pengunjuk rasa, yang mana ini mereka saya lihat ada yang membawa seperti batang kayu, lalu memang berteriakan menyampaikan orasinya, yakni selain daripada yang tadi kita sudah ketahui pada pagi hari ini ada demo yang dilakukan oleh buruh untuk menuntut 6 tuntutan, salah satunya ini untuk menuntut kenaikan UMP. Ini kalau di saat ini, tepatnya di hampir pukul 6, ini memang massa kebanyakan menuntut. Yang saya dengar di sini berulang-ulang adalah menuntut untuk pembubaran DPR. Nah, ini Friska dan juga saudara, Anda bisa lihat bahwa dari pihak kepolisian ini sudah kembali menyemprotkan air, yakni menyemprotkan water cannon ke arah massa, yang mana memang akhirnya daripada para pengunjuk rasa ini berlarian, berhamburan ke belakang begitu ya. Nah, kalau Anda bisa saksikan di sini, memang saudara Jihan bisa dengar suara saya ya? Kami bisa. Jihan bisa dengar suara saya ya? Ya, Oke, Jihan, sebelum Anda melanjutkan laporan, ya, saya minta Anda untuk cari dulu posisi yang lebih aman, karena tadi saya melihat ada banyak massa berlarian ke arah Anda. Tolong cari posisi yang aman terlebih dahulu untuk melaporkan lebih lanjut lagi, sambil Anda dan kamera person tentunya mencari lokasi yang lebih aman. Kita akan jeda sejenak saudara, dan kami masih memantau unjuk rasa yang berjalan di depan gedung DPR RI menuntut agar dihapuskannya tunjangan fantastis anggota DPR RI. Kami segera kembali. Sapa Indonesia Malam, usai jeda. Saudara, Polda Metro Jaya menyebut telah mencegah 276 pelajar yang hendak ikut aksi demo di depan gedung DPR tadi pagi. Dan ini adalah situasi yang berbeda. Yang Anda saksikan adalah situasi paling baru dari depan gedung DPR Senayan Jakarta yang mau mengarah ke Slipi. Memang kalau tadi sempat disaksikan bahwa tidak ada satupun kendaraan yang dapat melintas, baik itu di jalur non-tol maupun jalur tol. Tapi sekarang ini untuk jalur tol sudah dibuka kembali, baik dari yang kedua arah, dari arah Senayan menuju ke kawasan Grogol Petamburan maupun arah sebaliknya dari kawasan Grogol Petamburan menuju ke kawasan Slipi dan juga Semanggi. Sementara untuk jalur non-tolnya ini masih belum dibuka begitu, karena memang sampai dengan sekarang aparat masih berjaga di sekitar lokasi, tidak hanya di depan gedung DPR tetapi juga di belakang gedung DPR, bahkan sampai kawasan Pejompongan, tempat dari Anda saksikan bahwa ini adalah visual yang sudah kami rekam beberapa menit sebelumnya. Ini adalah kawasan dekat dengan Pejompongan. Memang kawasan Pejompongan ini adalah menjadi titik kawasan yang salah satu titik kawasan yang paling dekat begitu dengan gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Tidak hanya hari ini sebenarnya, tetapi kawasan yang menjadi salah satu pusat konsentrasi adalah di kawasan Pejompongan. Ini juga kurang lebih situasinya hampir sama dengan apa yang terjadi pada hari Senin lalu. Sampai dengan sekarang sudah waktu hampir menunjukkan pukul 6 sore, tetapi massa yang melangsungkan aksi demonstrasi baik di depan gedung DPR maupun di kawasan sekitar gedung DPR ini masih terus mencoba untuk menyuarakan aspirasinya, sambil juga dari polisi ini meminta pulang kembali pada para pendemo atau massa begitu, karena aspirasinya pun juga sudah disuarakan
Meskipun hari ini juga dari anggota DPR maupun juga anggota MPR ini melaksanakan tugas tidak langsung di dalam gedung DPR, melainkan bekerja dari rumah begitu ya, karena memang mengingat juga situasi yang tidak kondusif begitu, baik di sekitar gedung DPR maupun di arah sekitar menuju gedung DPR. Nah, ini kita akan bergeser ke kawasan di depan Hotel Mulia Senayan. Ini juga salah satu kawasan yang dekat juga dengan gedung DPR MPR, di mana saat ini polisi juga dari sisi lainnya meminta massa untuk kembali pulang karena aspirasi yang disuarakan sudah berlangsung tadi pagi, meskipun memang dari sisi masanya ini berbeda. Kalau tadi pagi ada buruh begitu, tapi di siang dan sore hari ada mahasiswa-mahasiswa yang datang ke gedung DPR untuk meminta tuntutan atau menuntut, salah satunya adalah membatalkan tunjangan DPR yang begitu fantastis nilai atau nominalnya. Ya betul Audrey, dan saudara kita lihat ini adalah gambar langsung yang diambil oleh juru kamera Bondan Wicaksono beserta reporter jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Audrey di depan Hotel Mulia di kawasan Asia Afrika Jakarta. Polisi mencoba menemui massa untuk membubarkan dari sekitaran gedung DPR. Tidak hanya di depan kawasan Senayan Jakarta, tapi juga sampai ke Asia Afrika, kawasan Asia Afrika. Tadi kita sama-sama melihat sebelumnya ada pantauan dari jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan Febri James. Massa berlari ke area kawasan Senayan Jakarta, termasuk juga ke Asia Afrika. Untuk menghindari kericuhan, polisi mendekati ke arah massa untuk membubarkan secara perlahan sehingga konsentrasi massa terpecah dan tidak berkumpul di satu titik agar unjuk rasa tidak lewat dari waktu yang biasanya ditentukan, yakni pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kita melihat tuntutan sejak Senin lalu juga hari ini, yang disuarakan adalah agar tunjangan yang dinilai warga berlebih yang diterima oleh anggota DPR RI dicabut. Aspirasi ini dilakukan oleh berbagai kalangan, ada dari buruh, ada juga mahasiswa, ada siswa, ada pekerja swasta, yang saat ini kita lihat juga bagian massa yang dianggap memprovokasi diperiksa oleh polisi dan diinterogasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah yang diambil polisi itu adalah salah satu provokator. Itu yang dihindari dalam unjuk rasa yang sedianya berlangsung dengan tertib untuk menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR RI. Ya, yang menjadi perhatian kita juga ya Friska, karena ini juga sudah jam pulang kantor begitu ya. Ini juga bagi Anda yang biasanya melintasi kawasan Senayan dan sekitarnya ini untuk mencari jalur lainnya, karena dari kereta komuter lain yang biasanya Anda bisa naik dari kawasan Tanah Abang ataupun Palmerah ini untuk sementara waktu ditutup. Anda bisa cari jalur rute lainnya, misalnya seperti di Kebayoran untuk menuju ke area Tiga Raksa dan juga Rangkas Bitung. Pun demikian ketika Anda yang misalnya dari Rangkas Bitung atau kawasan Tiga Raksa mau menuju ke Tanah Abang, ini untuk sementara stasiun Palmerah dan juga stasiun Tanah Abang ditutup. Anda bisa turun di stasiun Kebayoran lalu kemudian mencari jalur alternatif, bisa menggunakan transportasi umum ataupun kendaraan-kendaraan lainnya yang memungkinkan untuk Anda bisa sampai ke tempat tujuan. Demikian bukan hanya moda transportasi kereta api komuter lain, tetapi Anda juga yang biasanya melintasi kawasan Asia Afrika dekat Hotel Mulia, kemudian juga kawasan Pejompongan, ini nampaknya tidak bisa untuk Anda lalui, jadi Anda bisa mencari jalur alternatif atau untuk Anda juga tetap berjaga, mengedepankan keamanan Anda juga mungkin bisa bisa menepi sejenak untuk kemudian ketika waktunya sudah aman, dinyatakan aman begitu, Anda bisa kembali pulang ke kawasan Senayan dan juga sekitarnya.
Dan ini proses pembubaran massa yang berada di sekitar Asia Afrika Jakarta. Ada sejumlah titik konsentrasi, baik itu di Asia Afrika, lalu di kawasan Senayan hingga ke Pejompongan, arah Slipi, dicoba untuk dibubarkan agar tidak terjadi kericuhan, apalagi ini sudah menjelang malam ya, Menteri. Sehingga waktu berunjuk rasa sudah dianggap cukup. Massa diharapkan bisa membubarkan diri secara tertib dari kawasan Senayan maupun Asia Afrika agar tidak juga berimplikasi atau berdampak pada pengguna jalan lainnya. Apalagi ini sudah jam-jam pulang kerja yang biasanya jadi jam-jam sibuk, sehingga ada banyak orang yang semestinya melewati kawasan ini dan saat ini harus memutar mencari jalan lain, jalan alternatif, termasuk juga yang jadi perhatian untuk pengguna transportasi umum seperti komuter lain ini bisa melihat informasi terkininya, jalur-jalur yang ditutup hingga sore bahkan malam hari nanti. Dan kami masih akan menginformasikan terkait dengan kondisi terkini unjuk rasa di depan gedung DPR RI di kawasan Senayan dan sekitarnya. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kami akan kembali usai kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saudara, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang tinggal di sekitar Jakarta dan juga sekitarnya. Kita kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara, memantau langsung kondisi paling baru dari kawasan Asia Afrika
di mana di kawasan Asia Afrika ini menjadi salah satu jalan yang paling dekat begitu dengan kawasan gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Saat ini kondisinya sudah berlangsung cukup kondusif, berbeda kalau kita bandingkan dengan situasi di sore dan juga siang hari, di mana pada saat di kondisi siang dan juga sore hari terpusat begitu konsentrasi massanya di depan gedung DPR, MPR, di belakang di kawasan sekitar Pejombongan dan juga Palmerah. Tapi sekarang memang ketika sudah kondusif begitu, artinya sudah massa ataupun pendemo sudah mulai perlahan-lahan untuk kembali pulang begitu, kondisinya sudah sedikit lebih aman, sedikit lebih kondusif dibandingkan dengan situasi di sore dan juga malam hari. Kalau kita lihat juga kalau tadi sempat di depan gedung DPR MPR tidak ada satupun motor, mobil maupun pejalan kaki di luar dari pendemo yang bisa berjalan begitu. Tapi di situasi malam hari ini baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 sudah bisa dapat melintas baik di jalur non-tol maupun juga di jalur tol dari kedua arah, dari arah Senayan menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya Grogol dan juga Senayan. Ada juga di depan gedung DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta. Saat ini massa sudah tidak terkonsentrasi di depan gedung DPR RI, namun sudah berada di sejumlah titik, baik itu di kawasan Asia Afrika maupun Pejombongan, karena tadi juga kita melihat polisi sudah memundurkan posisi massa tidak di kawasan Senayan Jakarta tapi ke area luar gedung DPR RI seperti Jalan Asia Afrika, Pejombongan, Selipi dan sekitarnya. Untuk Anda yang melintas di area ini bisa tetap berhati-hati karena untuk jalur di luar tol atau jalur biasa yang ada di depan layar memang masih belum bisa dilalui. Sementara jalur tol di tol dalam kota ini sudah dilalui, baik itu dari arah Senayan menuju ke Selipi dan sekitarnya. Lalu juga yang jadi perhatian bagi Anda yang menggunakan transportasi umum, bisa melihat secara berkala informasi yang ada di laman resmi KAI Komuter atau @Komuter Line, salah satunya di media sosial, bahwa update informasi terkini ada antisipasi perjalanan komuter lain dari rencana aksi penyampaian aspirasi massa di wilayah gedung DPR MPR RI, antara lain di jalur rel antara Tanah Abang dan Palmerah. Lalu ada stasiun alternatif keberangkatan, selain di stasiun Palmerah juga bisa berangkat dari stasiun Kebayoran, dan juga Anda bisa mengupdate atau memperbarui informasi secara berkala melalui berbagai akun media sosial, terutama akun sosial media resmi dari KAI Komuter mengenai rekayasa pola operasi perjalanan komuter lain pada penyampaian aspirasi massa di wilayah gedung DPR MPR dari pagi hingga sore hari ini. Ya, perhatian lainnya adalah ketika demo yang berlangsung bukan hanya hari ini tetapi juga di hari Senin kemarin, 4 hari sebelum di hari Kamis, adalah seluruh tuntutan apa yang diinginkan oleh massa begitu sudah diperlihatkan di depan gedung DPR MPR Senayan. Tetapi yang menjadi catatan juga adalah bagaimana tidak merusak fasilitas-fasilitas umum begitu, mengganggu ketertiban umum, agar masyarakat pun yang bekerja, yang belajar begitu dapat memanfaatkan kondisi jalan, memanfaatkan fasilitas umum pada sebagaimana mestinya. Ketika massa ini melangsungkan orasinya di depan gedung DPR MPR Senayan, yang salah satu tuntutannya adalah meminta untuk membatalkan tunjangan anggota DPR yang nilainya dianggap terlalu berlebihan, dianggap terlalu fantastis ketika saat ini warga Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Fasilitas umum yang sungguh disayangkan ketika dirusak oleh massa ataupun pendemo yang melangsungkan orasi di sekitar gedung DPR MPR Senayan Jakarta, karena dengan merusak fasilitas umum ini juga mengganggu ketertiban warga yang seharusnya suara aspirasi mereka
didengar di depan gedung DPR MPR, tetapi tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu jalannya roda perekonomian maupun warga ataupun masyarakat yang melangsungkan belajar ataupun perkuliahan ataupun berkantor begitu, karena memang di sebagian kantor yang dekat dengan kawasan Senayan ataupun yang menuju ke sekitar kawasan Senayan, ini beberapa perkantoran melaksanakan WFH hari ini, khusus di hari ini karena mereka mengetahui dengan dampak yang terjadi di hari Senin lalu, makanya beberapa perkantoran memutuskan untuk bekerja dari rumah alias work from home, tidak melintasi kawasan Senayan untuk satu hari ini karena beberapa perusahaan mengetahui bahwa hari ini adalah kembali dilakukan orasi di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Saat ini sudah waktunya menunjukkan pukul 18:04, itu seharusnya massa sudah kembali pulang karena sudah melangsungkan orasinya sejak dari pagi, meskipun dari pagi ini memang kategori masanya berbeda-beda. Jika tadi pagi sampai dengan siang hari adalah buruh yang kemudian memberikan aspirasinya di depan gedung DPR MPR, lalu kemudian di siang, sore, dan malam hari ini adalah masa yang berbeda lagi, tetapi sama-sama konsentrasinya adalah di melakukan demonstrasi di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Situasi di paling kiri ini adalah polisi yang memang juga sejak dari tadi pagi berjaga di sekitar lokasi, bukan hanya di depan gedung DPR, tetapi juga di belakang, di sekitar kawasan Pejompongan, di kawasan sekitar Patal Senayan, Asia Afrika, memastikan bahwa demonstrasi yang dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu ketertiban umum, tanpa mengganggu kegiatan atau aktivitas masyarakat lainnya yang tidak ikut berdemonstrasi. Sementara di sisi sebelah kanan Anda, di sebelah atas, ini adalah kawasan di sekitar Hotel Mulia atau di sekitar kawasan Gelora Bung Karno, di mana di saat ini masih ada massa yang berada di sekitar kawasan depan Hotel Mulia atau sekitar kawasan Asia Afrika, tetapi kemudian perlahan-lahan kalau kita lihat memang kondisinya sudah berangsur normal, sudah berangsur pulih kembali. Demikian ketika Anda melihat saat ini, kalau tadi di sekitar siang sampai dengan sore hari tidak bisa satupun kendaraan yang melintas baik di non-tol maupun jalur tol, tetapi kondisinya malam hari ini, sore hari ini sudah bisa kembali pulang. Nah, ini adalah visual di sekitar depan Hotel Mulia, begitu di kawasan Jalan Asia Afrika. Ada salah satu mungkin fasilitas atau mungkin sesuatu benda begitu yang ada yang dibakar oleh massa. Nah, ini artinya ini yang sangat disayangkan ya, Friska ya, ketika sudah orasinya mereka berada di gedung DPR dari pagi sampai dengan sore dan malam hari, tapi ini yang tidak kita inginkan, merusak fasilitas-fasilitas umum yang kemudian ini mengganggu ketertiban warga yang hendak pulang, yang hendak ingin melakukan aktivitas mereka malam hari ini. Itu yang diimbaukan untuk pengunjuk rasa sebelum membubarkan diri, diharapkan tidak merusak fasilitas umum atau membakar barang di area jalan umum, karena ini adalah jalan umum yang biasa dilewati oleh warga, apalagi ini adalah jam pulang kerja, biasanya daerah padat ya ini biasanya. Dari Asia Afrika menuju ke kawasan Senayan, lalu juga sampai ke area sekitar Senayan sampai di area Patal, itu biasanya dilewati oleh kendaraan. Kalau ada barang-barang yang dibakar, otomatis jalan tidak bisa digunakan. Lalu yang di sebelah kanan layar Anda adalah kondisi terkini di kawasan Senayan, Jakarta. Jalan tol tampak cukup lengang karena memang sejak siang tadi ya Audrey, banyak pengguna kendaraan yang menghindari area Senayan terkait adanya unjuk rasa yang berlangsung di sini untuk alasan keamanan dan juga menghindari kemacetan panjang. Ini pengunjuk rasa yang berada di Asia Afrika. Tampaknya mulai ricuh, tapi kita berharap bahwa kericuhan ini tidak berjalan panjang. Oke, ada benda-benda yang dilemparkan, ada petasan dan sebagainya, tapi kita berharap kericuhan ini tidak berlangsung lama karena agar tidak mengganggu
pengguna jalan tidak mengganggu warga lainnya yang berada di area ini. Ini masih di depan Asia Afrika, Jalan Asia Afrika, Jakarta. Pengunjuk rasa semestinya dari area Senayan, dari kawasan Senayan, mundur menghindari area ini. Tapi tadi sempat dikosongkan area ini, sekarang pengunjuk rasa maju kembali ke lokasi ini. Yang diharapkan tidak ada yang menyusupi aksi unjuk rasa, sehingga pembubaran pengunjuk rasa bisa berlangsung dengan tertib. Tadi juga pada saat diwawancarai oleh rekan-rekan wartawan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam mengatakan bahwa boleh mereka menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPR MPR, tetapi diingatkan kembali untuk jangan memprovokasi, jangan kemudian saling memanaskan, karena toh aspirasinya kemudian yang sudah disuarakan sejak hari Senin, dan harapannya memang anggota DPR ini dapat mendengar suara dari masyarakat, karena tidak hanya di sekitar Jakarta di kawasan gedung DPR MPR Senayan yang sudah sejak hari Senin kemudian berlanjut lagi di hari ini, mereka menyampaikan pendapatnya, mereka menyampaikan keinginannya kepada anggota DPR, tetapi juga beberapa daerah juga sedang melangsungkan demonstrasi ataupun unjuk rasa ataupun menyampaikan aspirasinya di beberapa kawasan di daerah, tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Jabodetabek, bahkan sampai ke Medan, Sumatera Utara, Sulawesi, Semarang, dan juga Surabaya. Nah, oke, kita akan kembali di Sapa Indonesia Malam. Kami masih menginformasikan terkait kondisi terkini unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Usai jeda. Saudara, 2 kali unjuk rasa di depan gedung DPR berlangsung ricuh. Sikap DPR dalam menjawab kritikan publik dipertanyakan karena terkesan tak sensitif. Kita akan bahas ini bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno yang sudah hadir di studio. Selamat malam Mas Adi. Malam Friska. Kita sambil melihat ya, ini adalah kondisi terkini di Jalan Asia Afrika, Jakarta. Polisi saat ini mulai membubarkan massa tadi dari arah kawasan Senayan di depan gedung DPR MPR RI menuju ke kawasan Asia Afrika. Massa dibubarkan sudah lewat dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tadi juga sempat ada barang yang dibakar di area ini sehingga polisi menghindari terjadinya kericuhan di area ini. Ada lemparan barang-barang yang dilakukan oleh pengunjuk rasa sehingga sebagai antisipasi polisi saat ini juga kita lihat mengeluarkan water cannon ke arah pengunjuk rasa. Karena massa ini tidak hanya datang dari arah Senayan menuju ke Asia Afrika, tapi juga sebaliknya dari Asia Afrika tadi di depan Gerbang Pemuda menuju ke depan Hotel Mulia, Jakarta. Ini adalah visual yang diambil terbaru langsung oleh jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan Bondan Wicaksono. Pengunjuk rasa sejak sore hari tadi kita sama-sama melihat sudah selesai mengutarakan aspirasinya di depan gedung DPR MPR, namun sayangnya terjadi kericuhan di depan gedung DPR di kawasan Senayan maupun di Jalan Asia Afrika. Ada juga kita lihat tadi di sejumlah titik di Pejompongan dan juga kawasan Selipi. Artinya saat ini konsentrasi massa sudah terbelah, ada di kawasan Senayan, lalu Asia Afrika dan juga daerah sekitarnya. Kita dengarkan dulu di lapangan proses pembubaran massa ini. Jadi ada beberapa tahap biasanya yang dilakukan untuk pembubaran massa. Satu, yakni diumumkan agar massa mundur dari lokasi tertentu. Berikutnya ini sudah disisir
masa disisir di sekitar lokasi yang sudah tidak boleh lagi dilakukan unjuk rasa atau yang terjadi kericuhan agar mundur dari area ini, disterilkan lagi dari pengunjuk rasa. Saya coba sapa jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan. Tadi juga kita melihat menggunakan helm di area demo ini yang sudah terlihat di kamera. Jona bisa dengar suara saya? Ya, bersihkan. John, tampaknya masih belum bisa mendengar suara saya. Kita lihat pantau kondisi terkini di Asia Afrika. Dari Asia Afrika dialihkan pengunjuk rasa yang di area sini tidak boleh lagi ada yang dibawa oleh polisi. Ini pastinya akan diinterogasi atau yang dicurigai sebagai provokator akan mulai disisir di sekitar Asia Afrika. Ya, tutup. Lalu juga ini masih di kawasan Asia Afrika, masa sudah tidak bisa lagi berada di sini. Pengunjuk rasa tidak boleh lagi ada di sekitar sini. Karena saat ada kericuhan terjadi, otomatis daerah itu akan segera disterilkan. Agar kericuhan tidak semakin meluas atau masa tidak semakin banyak berkumpul di satu titik konsentrasi, apalagi adalah jalan umum di kawasan Asia Afrika. Karena ada barang juga yang dibakar, kita lihat itu di tengah jalan, sehingga agar kondisi kembali aman, kondisi kondusif, ini tidak melebar lagi ricuh yang terjadi di area unjuk rasa. Mas Adi, kita sama-sama lihat ya, sekarang adalah proses pembubaran massa. Di satu sisi kan yang diharapkan unjuk rasa berjalan secara kondusif sampai akhir, tapi sejak Senin kemarin kita lihat di akhirnya ada ekses ini. Apa yang Mas Adi lihat? Apakah ini bentuk kemarahan publik dan bagaimana mengelola ini semestinya? Ya, sebenarnya kalau kita mau jujur, pertama, aksi demonstrasi itu memang seharusnya menjaga ketertiban umum dan menghindari supaya tidak terhindar dari persoalan-persoalan melanggar peraturan ya, karena seperti membakar dan termasuk juga merusak fasilitas publik, itu adalah sesuatu yang memang tidak diperbolehkan. Sekalipun bebas menyampaikan aspirasi, ada kritik dan seterusnya, tapi merusak fasilitas publik, memblokir jalan, ataupun misalnya membakar di tempat umum, itu adalah hal-hal yang memang selama ini dianggap mengganggu ketertiban umum. Tapi Friska, satu hal bahwa kalau kita mau jujur sebenarnya, yang melakukan aksi dan protes demonstrasi malam hari ini, itu sebenarnya tidak terlampau terdeteksi siapa sebenarnya yang melakukan aksi ini. Karena kalau dulu biasanya kalau kita melihat ada orang demo kan kelihatan, misalnya buruh, mahasiswa, aktivis BEM, kelompok mana dan seterusnya. Setahu kita semua hari ini adalah aktivis buruh dan kelompok-kelompok buruh, saya kira sudah melakukan aksi demonstrasi di berbagai tempat, termasuk di Jakarta di depan DPR. Mereka menyampaikan begitu banyak tuntutan seperti menghapuskan outsourcing, mereka juga meminta bagaimana kenaikan upah, mereka juga meminta supaya tak ada lagi misalnya upah rendah terhadap buruh dan seterusnya. Dan mereka itu setahu kita semua sudah membubarkan sejak siang hari. Ya. Nah, yang menjadi tanda tanya itu adalah siapa sebenarnya kelompok-kelompok, pihak-pihak yang setelah buruh itu bubar, tapi kemudian ada lanjutan aksi demonstrasi yang saya kira dari segi isu, dari segi organisasi, termasuk juga dari segi penyampaian aspirasi, itu adalah mereka-mereka yang per hari ini sulit untuk dideteksi, terutama oleh masyarakat secara umum. Bahkan kalau kita mau jujur sebenarnya, kita mau melihat dari dekat saja aksi demonstrasi hari ini, nggak bisa karena jalanan diprotes. Tadi waktu saya jalan ke Kompas sekalipun, lewat Pondok Indah, lurus ke Palmerah, itu jalanan sudah mulai crowded. Bahkan saya diminta untuk kembali sebenarnya karena jalanan di belakang Palmerah ini ditutup, Friska. Ya. Itu yang saya kira, saya kok mendeteksi yang banyak turun ke jalan itu kelihatan anak-anak muda seperti remaja, syukuran anak-anak SMA, dan mereka itu berjalanan secara bergelombol dan berkelompok, dan mereka terus terang apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh mereka, karena tidak ada spanduk, tidak ada baliho yang kemudian kita bisa tampilkan dalam hal ini. Bagaimana harus berhati-hati untuk menghadapi kondisi seperti ini, Mas Adi, karena bicara soal demonstrasi, kita lihat juga kan di media sosial, ini sensitif. Artinya banyak juga orang yang ingin menyuarakan pendapatnya lewat demo, kanal yang ada, kita katakanlah ini kanal untuk menyuarakan pendapat dari mulai Senin hingga hari ini. Tapi juga harus diantisipasi jikalau ada kericuhan,
yang memang isi pengunjuk rasanya misalnya tidak terdeteksi tadi, apa yang bisa dilakukan? Kalau saya sebenarnya jujur ya, ajakan demo sebenarnya masih diperbolehkan dalam konteks apapun sepanjang demonstrasinya itu disampaikan dengan cara-cara baik dan damai ya. Bukankah demonstrasi itu bukan sekali jadi apa yang dituntutkan itu harus didengarkan oleh pemerintah ataupun DPR. Bagi saya untuk mengantisipasi hal-hal yang semacam ini, jadi bagi siapapun pihak-pihak yang memang tidak tahu persis persoalan demonstrasi, isunya apa, yang kemudian melakukan aksi protesnya siapa, saya kira memang seharusnya menghindar dan menjauh, Friska. Ini tentu untuk menghindari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Kalau kita mau jujur, dari tampilan visual yang disampaikan oleh Kompas TV, ini kan sudah head to head dengan pihak aparat keamanan kan, dan mereka dibubarkan. Karena setahu saya penyampaian aksi dan protes demonstrasi itu kan ada limit waktunya. Jadi kalau lewat jam 6 sore dia nggak boleh melanjutkan, dia harus membubarkan diri. Karena kalau tidak membubarkan diri dia akan dibubarkan. Ini tentu untuk menjaga ketertiban umum. Jadi kalaupun toh aspirasinya, protes-protesnya tidak didengarkan, besok tinggal datang lagi dengan cara yang sama, dengan cara yang sama. Jadi bagi masyarakat yang ada di sekitar Senayan, di Palmerah, ada di Ben Hill, ada di Penjompongan, kalau ada peristiwa-peristiwa semacam ini sebaiknya menjauhkan diri untuk menghindar, untuk mengantisipasi supaya tidak ada tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa yang itu tidak kita inginkan. Betul. Kita lihat ya di sebelah kanan layar, tampaknya sudah mulai dibuka lagi arus lalu lintas. Ini kan di depan Asia Afrika ya Mas ya, itu yang sebelah kanan. Sudah bisa dibuka kembali, sudah bisa dilalui. Kita lihat perkembangan ini bersama jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan. John, kalau kita lihat di lokasi tampaknya arus lalu lintas di depan di area Jalan Asia Afrika ini sudah mulai dibuka, betul ya Jona? Jalan Asia Afrika khususnya mengarah ke Jalan Sudirman ini sudah mulai dibuka. Jadi kalau kita lihat ini arus lalu lintas sudah mulai normal kembali. Memang kalau kita lihat ini sangat padat dikarenakan imbas dari kendaraan yang cukup ragu untuk bisa jalan khususnya melintas, tapi karena dari petugas kepolisian sudah memberikan izin atau permit, akhirnya sekarang akses sudah mulai kembali. Nah, kalau kita petakan sekarang terkait dengan di mana posisi massa, ini memang posisi massa ini sudah bisa dikatakan berbaur ya dengan kerumunan. Jadi posisi mereka itu kurang lebih ada di sekitar arah Fairmont ataupun di arah Pasupaian. Jadi memang dari pihak polisian ini menunggu dulu di sisi jalan khususnya di Asia Afrika yang mengarah ke Sudirman atau yang ada pertigaan itu, nanti ketika sudah dirasa sudah cukup aman atau secure, antara dari petugas yang akan maju menghalau massa atau mungkin massa yang maju nanti polisi akan melaksanakan blokade. Ya pasti penguraian massa ini sudah dilakukan, sudah dipecah. Kalau kita lihat beberapa massa yang ada di Jalan Pemuda juga sudah dinetralkan, sudah mulai tunggu mundur dan kami tadi melihat juga dari petugas sudah menambahkan gas air mata untuk menghalau mereka maju kembali. Jadi memang kalau kita lihat ini untuk jalan sudah satu akses saja untuk normal. Memang untuk yang dari arah Asia Afrika untuk mengarah ke Hotel Mulia atau yang mengarah ke Jalan Pemuda sekarang ditutup dalam rangka untuk mencegah adanya eskalasi atau antisipasi massa kembali lagi maju ke depan. Jadi ini sekarang sudah masih pukul 18.25, ini sudah mulai lagi jalan normal khususnya yang dari arah Pasupaian menuju ke arah Sudirman, khususnya pertigaan yang di sampingnya adalah area Gelora Bung Karno. Oke, jadi sekarang sudah bisa dilintasi dan kondisi sudah mulai aman. Jona, kalau Anda lihat tadi kan ada kendaraan pengurai massa juga yang digunakan polisi. Apakah sudah tidak terlihat memang pengunjuk rasa di sana? Untuk massa yang akun demonstran ya, ini sebenarnya kalau dari sisi saya ini sudah tidak terlihat karena mereka masuk ke sekolah antara gang atau antara jalan kecil seperti itu. Tapi nanti mereka secara bergerombol, secara berkelompok, tiba-tiba nanti muncul ke arah ke polisi. Jadi memang mereka sendiri juga punya macam taktik dan strategi ya untuk bisa menghindar dari petugas. Kalau kita lihat tadi di Jalan Pemuda kurang dia sekitar 1 jam, masanya mundur, juga maju lagi, begitu terus. Jadi mereka sendiri juga sebenarnya juga menghitung kemampuan dari kepolisian untuk menghalau. Namun kalau kita lihat sekarang ini di depan juru kamera saya, depan saya ini dari pasukan dari Dalmas dibantu Brimob menggunakan motor ini standby. Jadi ketika nanti terlihat ada massa di ujung mereka berniat maju atau masuk
nanti langsung dihalau atau langsung dipukul mundur. Strateginya salah satunya bisa dengan gas air mata, bisa juga dengan water cannon langsung ditembakkan, dikarenakan water cannon ini tekanan cukup kuat, jadi memang masa terhalang atau mungkin tersendat untuk bisa memaksa maju ke depan. Masa sendiri kami tadi melihat ada yang menggunakan batu, serpihan, botol, beling, bahkan batu untuk menyerang musuhnya atau mungkin melemparkan ke arah petugas sendiri. Oke, terima kasih Jonah. Saat ini lalu lintas di area Jalan Asia Afrika sudah dibuka. Kita lihat di sebelah kanan layar Anda, kendaraan roda 2 maupun roda 4 sudah bisa melintas di lokasi ini. Massa sudah diurai, sudah dibubarkan dari Asia Afrika yang jadi salah satu titik konsentrasi massa. Bicara soal unjuk rasa ini bukan hanya soal membubarkan massa sekarang, tapi kan kita lihat bahwa ini imbas dari ketidaksensitifan anggota dewan kita di gedung Senayan, di gedung DPR MPR RI. Di tengah kondisi seperti ini ada pernyataan-pernyataan kontraproduktif yang dilontarkan sehingga membuat kemarahan dari publik. Nah, bagaimana pula wakil rakyat harus menjawab kritikan masyarakat ini? Kita akan bahas di Sapa Indonesia Malam usai jeda. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, kita akan bahas suara publik yang mengkritisi anggota DPR RI dalam unjuk rasa di depan gedung DPR MPR, salah satunya soal tunjangan yang dinilai fantastis, bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Mas Adi masih gabung ya? Selamat malam, thank you. Lalu juga ada Bang Doli, Bung Doli. Ya, kalau dari DPR sebenarnya bagaimana sih menanggapi unjuk rasa Senin kemarin, lalu juga hari ini? Tuntutannya kan salah satunya menilai tunjangannya dinilai terlalu besar yang didapatkan DPR. Bagaimana DPR menjawab ini secara clear agar tuntutan publik tidak menjadi bola liar dan bisa dijawab secara gamblang? Pertama, kami tentu tetap memberikan apresiasi ya dan penghargaan kepada setiap anggota masyarakat dari kelompok manapun yang menyampaikan aspirasinya ke DPR ya. Karena itu DPR itu kan rumahnya rakyat. Jadi kalau misalnya ada rakyat yang menyampaikan aspirasinya, pandangannya, mau bentuknya apa, mau kritik, mau marah-marah, asal tertib, tentu kami harus menerimanya dengan tangan terbuka. Nah, yang kedua, saya juga kemarin sudah sampaikan, kami juga, saya lah paling tidak, mungkin bisa jadi mengataskan nama teman-teman juga. Mohon maaf kalau misalnya selama ini masyarakat menilai ada pernyataan, terus kemudian sikap, tindak tanduk yang belum bisa diterima oleh masyarakat secara luas gitu. Ya. Tapi tentu kami juga berkeinginan, kami berkomitmen untuk tetap selalu bekerja sebagai wakil rakyat secara sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat yang utama gitu. Nah, soal kritik itu tadi soal tunjangan kan kami sudah menjelaskan juga beberapa kali, baik oleh pimpinan DPR maupun juga bisa dapat data dari Sekretariat Jenderal. Kalau kemudian selama ini yang menjadi sorotan itu adalah tunjangan perumahan, nah kemarin kan sudah dijelaskan juga oleh pimpinan DPR bahwa tunjangan itu merupakan kemarin kan periode-periode sebelumnya rumah anggota DPR itu kan ada rumah dinasnya, dan kemudian untuk periode yang ini itu tidak ada rumah dinas lagi, makanya kompensasinya adalah diberikan tunjangan rumah dalam waktu 1 tahun untuk mengontrak rumah selama 5 tahun. Ya. Makanya nanti berakhir sampai bulan Oktober. Kira-kira gitu, Tris. Nah, Bung Doli, kalau misalnya menjawabnya secara adem, tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati masyarakat, mungkin unjuk rasa ini tidak akan menjadi besar atau bahkan terjadi ricuh. Bung Doli tadi kan sempat menyampaikan juga minta maaf kalau ada pernyataan yang tidak sensitif. Nah, gimana sih DPR menegur anggotanya yang dianggap melakukan
atau melontarkan pernyataan yang tidak sensitif di tengah kritik publik, mengatakan dengan kata-kata yang kasar atau bilang bahwa ya ini perlu tunjangannya besar karena memang jauh rumahnya dan lain-lain. Ini kan dianggap tidak sensitif dan tentu saja akan cepat memantik reaksi publik. Gimana Bung Doli? Ya, anggota DPR itu kan terdiri dari anggota DPR ya. Dan sebetulnya kita posisinya secara umum sama. Makanya kalaupun disebut ketua DPR itu kan House of Speaker ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kita punya semangat kolektivitas, kolegial yang sama. Statusnya juga sama. Hak dan kewajibannya juga sama gitu. Nah, jadi kalaupun kemudian misalnya tadilah katakan ada anggota DPR yang pernyataan sikapnya yang kurang bisa diterima oleh rakyat atau masyarakat gitu ya. Nah, kita juga harus bisa memahami mungkin setiap anggota DPR, setiap manusia punya gaya, punya cara komunikasi yang berbeda-beda gitu ya. Ya juga mungkin situasinya juga yang dihadapi pada saat hari itu atau besok juga berbeda-beda. Nah, tentu juga bisa kita maklumi perbedaan-perbedaan di antara sesama anggota DPR itu gitu. Nah, tapi kalau kemudian secara institusi ya kalau ada pernyataan seperti itu ya paling informal saja ya, kita mungkin saling mengingatkan di antara sesama kita gitu. Tapi kalau dalam mekanisme yang formal ya itu kita punya MKD, tapi itu kan berdasarkan aduan ya terhadap anggota DPR yang dianggap melanggar etik dinilai oleh publik gitu. Oke, Mas Adi, kan kalau kita pasti berharap wakil-wakil kita di Senayan itu punya sensitivitas, punya kemampuan komunikasi publik di atas rata-rata, menempatkan empati di atas ini. Nah, dengan menjawab kemarahan publik, apa yang bisa dilakukan untuk meredamnya, Mas Adi? Ya, saya kira kalau kita mau jujur sebenarnya banyak sekali tuntutan dan aspirasi yang muncul dari bawah, dari aktivis, mahasiswa, dari rakyat terkait dengan situasi kondisi saat ini yang disampaikan ke anggota Dewan. Itu kan memang belakangan ini, bahkan sejak lama Friska, itu memang sulit ya untuk bisa diwujudkan dan bahkan dalam banyak hal itu diabaikan. Ya. Tapi bagi saya secara prinsip minimal, kalaupun toh aspirasi rakyat itu tidak didengarkan, tidak diimplementasikan, minimal kawan-kawan yang ada di Senayan di sana tidak memberikan statement-statement yang relatively ya justru menimbulkan kegaduhan. Nyebut misalnya 50 juta tunjangan itu kan dianggap ini nggak seberapa dan ini masih kurang. Bahkan menyebut dengan istilah-istilah yang cukup sarkas. Bahkan indis ekonomi gitu Mas ya kan. Dan bahkan ada yang menyebut Bintaro sama Senayan jauh loh, kira-kira begitu. Itu kan yang semakin membuat publik itu agak sedikit nggak empati pada akhirnya pada Dewan dan kemudian DPR secara kelembagaan. Nah, yang kedua bagi saya secara prinsip, sekeras apapun kekecewaan kita terhadap DPR, kinerja target legislasi mereka tidak sesuai dengan harapan. Misalnya kebijakan-kebijakan muncul masih jauh panggang dari api, tapi saya selalu mengatakan bahwa harus menghindari tindakan-tindakan yang itu merusak ketertiban umum. Tidak boleh memblokir jalan, kemudian membakar ban, dan kemudian melempar hal-hal yang sifatnya destruktif dan merusak. Friska, kita ini adalah mantan aktivis. Saya menjadi aktivis demo itu hampir 10 tahun ya. Karena saya kira bagi saya secara prinsip bahwa apa yang kita sampaikan hari ini tidak mungkin langsung didengarkan, tapi dia butuh proses panjang, butuh investigasi, butuh protes-protes yang saya kira secara kontinu itu harus dilakukan. Jadi bagi siapapun, adik-adik kita, mahasiswa kita, rakyat yang kemudian terjun demo kepada DPR selama sehari 2 hari ini, memang harus disampaikan dengan tertib. Jika hari ini aspirasinya itu tidak disampaikan, besok bisa datang lagi, besok lagi juga demo lagi. Yang paling penting adalah menjaga ketertiban dan yang paling penting adalah menjaga bagaimana situasi dan kondusif. Nah, yang paling penting adalah imbauan kepada masyarakat dan sekitarnya, Friska. Jadi masyarakat yang memang tidak terkait dengan aksi protes dan demonstrasi hari ini, tidak tahu siapa yang melakukan aksi dan protes, sebaiknya mereka itu adalah menghindar dan menjauh. Tentu untuk mengantisipasi supaya tidak ada tindakan-tindakan yang itu berpotensi justru misalnya menimbulkan kegaduhan dan kerusuhan. Itulah yang saya kira sebagai antisipasi awal supaya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, hal-hal yang kemudian di luar jangkauan itu bisa dihindari. Karena apapun judulnya,
Biasanya yang melakukan aksi demonstrasi semacam ini, satu sama yang lain sudah saling kenal. Mereka itu satu kelompok, mereka itu satu grup, sehingga mereka melakukan protes jalanan. Sementara masyarakat yang tidak tahu siapa yang melakukan aksi, siapa yang melakukan protes, sebisa mungkin menghindar dan menjauh, supaya ini kan sebagai langkah antisipatif sebenarnya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya kira di situ konteksnya, Priska. Ya. Nah, tapi secara pribadi menurut Mas Adi, perlu nggak mereka yang menyampaikan hal-hal kontraproduktif itu yang meminta maaf? Kan yang bikin orang marah itu adalah nggak langsung minta maaf, tapi denial dulu, kasih lagi pernyataan lain yang dianggap lawan. Mestinya begini, para pejabat publik, anggota Dewan kita memang sebisa mungkin menghindari statement-statement yang sifatnya provokatif dan justru menimbulkan kerusuhan. Apa yang terjadi di Pati sebenarnya adalah trigger. Seorang bupati dipilih secara langsung, bahkan di demo ramai-ramai diminta mundur oleh rakyatnya. Begitupun dengan anggota dewan yang saya kira rata-rata mereka itu adalah public figure juga kan. Mereka medsosnya, followernya banyak, sering tampil di media, dan saya kira engagementnya di level publik juga luar biasa. Jadi sekali mereka memberikan pernyataan-pernyataan apapun, sebisa mungkin harus soft, harus lunak. Bukankah member of parliament, bukankah anggota dewan itu adalah mereka yang memang ya daya pendengarannya tebal, tidak tipis, dan kemudian sangat responsif dengan situasi yang berkembang. Nah, kalau setiap anggota dewan seperti Bang Doli nyaman minta maaf, kan kira-kira begitu kan, kemudian bahwa aspirasi akan ditampung, saya kira eskalasi dan resistensi dari penentakan publik ya tidak akan se-ekstrim seperti apa yang terjadi pada hari ini. Bang Doli juga setuju bahwa harusnya nggak resisten. Siapapun yang mengeluarkan pernyataan ya, secara pribadi semestinya minta maaf dulu. Karena kan kalau anggota DPR nggak punya celah buat asbun, nggak boleh asal bunyi, nggak boleh asal mengeluarkan pernyataan gitu ya, Bung Doli. Iya, itu yang tadi saya katakan bahwa memang kan kadang-kadang cara daya komunikasi kita tuh beda-beda, apalagi tergantung situasi pada saat itu. Nah, itu yang saya katakan tadi, mungkin masyarakatnya tidak tahu situasi apa yang sedang dihadapi. Makanya ya saya tadi atas nama teman-teman mohon maaf kalau ada pernyataan yang berkenan, dan tentu kami akan perbaiki itu ya bersama anggota dan secara institusi. Saya kira ya ini menjadi pelajaran lah ya buat kami supaya ya yang namanya rakyat itu kan mereka yang berdaulat ya, kita ini kan wakilnya mereka gitu. Tentu kalau mereka menyampaikan sesuatu ya harus kita dengar, mereka minta sesuatu harus kita perjuangkan gitu. Nah, Bang Doli, itu yang seharusnya dilakukan. Bang Doli, nanti kita lanjut dulu sebentar, saya mohon waktu karena kita akan lihat ini situasi terkini di depan Jalan Asia Afrika. Kalau tadi kita sempat lihat polisi sudah membubarkan massa, sudah mengurai massa dari Jalan Asia Afrika menuju ke area Sudirman, lalu juga di depan kawasan Senayan DPR RI, gedung DPR RI. Tapi tampaknya sekarang ada ricuh yang kembali terjadi di sini. Saat polisi mengurai massa, coba membubarkan massa, karena tadi saat jalan ini sempat dibuka bahkan di dua arah, dari arah Asia Afrika menuju ke Sudirman maupun sebaliknya. Tadi sempat kita melihat kendaraan roda 2, roda 4 sudah bisa melintas. Sekarang ditutup kembali karena kita lihat tampaknya ada ricuh yang terjadi, dan penguraian massanya juga sekarang semakin intens dilakukan agar lalu lintas ini bisa secara normal digunakan kembali oleh para pengguna jalan. Sudah lewat 43 menit waktu ya dari waktu yang ditentukan, maksimal pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk melakukan unjuk rasa, sehingga penguraian massa harus dilakukan saat ini. Kita akan jeda dulu sejenak. Sapa Indonesia Malam, Kompas TV masih akan mengupdate informasi terkini dari unjuk rasa di area gedung DPR RI. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno dan anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Kita lihat dulu bagaimana kondisi terkini saat ini di area gedung DPR RI dan juga di kawasan Jalan Asia Afrika. Tadi sebelum jeda kami menginformasikan jalan ini sebenarnya sempat dibuka ya sekitar 15 menit lalu lah.
sempat dibuka dari Jalan Asia Afrika menuju Sudirman maupun sebaliknya, karena tadi massa sudah membubarkan diri, sempat ada bakar barang dan juga fasilitas umum di daerah Asia Afrika, tapi sudah sempat dibubarkan dengan kendaraan pengurai massa. Tapi sekitar 5 menit lalu sempat terjadi ricuh kembali. Nah, sekarang kita pantau bagaimana kondisinya. Tampaknya sudah bisa dibuka jalurnya di satu sisi, baru satu sisi saja dari Asia Afrika menuju ke kawasan Sudirman. Di dekat kawasan Senayan ini sudah mulai dibuka, tapi sebaliknya dari Sudirman menuju ke Asia Afrika dan juga ke arah Patal Senayan ini ditutup kembali. Ini adalah gambar terbaru yang diambil oleh jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juga Bondan Wicaksono. Kalau ini gambar tadi sebelumnya, pada saat polisi mengurai massa dari Jalan Asia Afrika menuju Sudirman, yang sebelumnya tadi kita lihat sebelum dibuka kembali. Kita bahas lagi. Ini kan sebenarnya tadi sudah dibahas juga, Bung Doli bahkan sudah meminta maaf atas nama kawan-kawan di DPR yang dianggap pernyataannya kontraproduktif. Sekarang kan Bung Doli yang harus diantisipasi pasca ini. Satu, apa yang harus dilakukan secara segera agar ketidaksukaan publik ini bisa mereda setidaknya. Bung Doli, apa sebenarnya sih yang bisa dilakukan dari DPR secara lembaga ataupun juga anggota DPR yang dianggap kontraproduktif? Karena kan kalau kita lihat juga di media sosial, kritikan itu bahkan langsung dilancarkan ke media sosial masing-masing anggota DPR tersebut. Ya, pertama tentu kita teman-teman terutama yang selama ini ya diceritakan ya harus menahan diri menurut saya, ya tidak juga kemudian tetap reaktif menanggapi komentar-komentar yang mungkin banyak sekali yang negatif. Ya terus terang saja sekarang DPR ini termasuk saya komentar masalah apa aja, soal pilkada, soal pemilu, segala macam itu udah ya anggap ya tetap aja mendapat respon yang negatif gitu loh. Tapi ya sudahlah, mungkin itu konsekuensi kita ya sebagai wakil rakyat yang memang ekspektasi masyarakat, publik mungkin juga kepada kami juga tinggi. Begitu tidak sampai mereka marah, kecewa, sikapnya macam-macam, ya sudahlah kita dengan ikhlas gitu. Itu konsekuensi sebagai wakilnya mereka, wakilnya rakyat gitu. Jadi mending kita cooling down ya, tidak usah melanjutkan komentar reaksi yang kita anggap negatif terhadap kita itu satu. Nah yang kedua, alhamdulillah kemarin pimpinan DPR kan sudah menjelaskan, Pak Dasko menjelaskan bahwa salah satu yang utama dipersoalkan oleh rakyat itu kan soal tunjangan rumah. Nah sudah dijelaskan bahwa itu coba sampai Oktober, ya mudah-mudahan itu juga bisa membuat keredaan situasi itu. Yeah. Nah yang ketiga ya kita tetap fokus bekerja, jangan meninggalkan tanggung jawab petugas yang lain ya, yang selama ini sudah kita jalankan, dan fokus dalam peningkatan kinerja untuk kepentingan rakyat dan bangsa negara kita. Ya, kalau misalnya tadi seperti yang disampaikan Bung Doli ya, sebenarnya sudah disampaikan apa yang harus dilakukan DPR. Tapi kan Mas Adi juga melihat untuk mengendalikan kemarahan publik dari manapun itu kanalnya tidak mudah. Nah, sekarang siapa yang bisa bergerak untuk meredam ini? Kalau DPR, Wakil Ketua DPR sudah kasih statement soal tunjangan, tapi di sisi lain juga masih ada ketidakpuasan dengan berbagai tuntutan, itu apa yang harus dilakukan agar ini tidak jadi menunggangi unjuk rasa untuk kepentingan lainnya? Yang itu yang harus dibatasi. Ya saya kira memang secara prinsip pertama memang kawan-kawan politisi Senayan sebaiknya tidak perlu reaktif ya. Suara-suara publik di medsos itu kan berisik dan bahkan sangat kasar statement-statementnya. Dan tidak perlu statement-statement kasar itu kan adalah politisi itu mengamplifikasi di medsosnya. Ini nih netizen yang ngomong ngata-ngatain dengan bahasa yang kasar. Saya kira tidak perlu, dan bahkan kalau bisa sih kalau ada suara-suara lantang kayak gitu,
tutup mata, tutup kuping, dan nggak perlu direspon sebenarnya. Anggap aja ingin angin lalu. Yang Kecuali penting, kritik yang benar ya. betul, Kecuali kritik. yang penting apa yang disampaikan secara substansi itu didiskusikan. Nah yang kedua, kalau kita jujur ya sulit untuk mendeteksi siapa yang sebenarnya melakukan aksi demonstrasi. Seperti yang hari ini masih belum bubar. Kalau dengan buruh enak. Kan ada misalnya asosiasi-asosiasi buruh, ada kelompok-kelompok buruh. Kalau yang melakukan protes itu adalah BEM mahasiswa, BEM Nusantara, BEM SI, BEM Jabotabek, BEM Jakarta, enak penetrasinya. Ada sesuatu yang bisa diajak diskusi dan bisa diajak dialog. Tapi kalau demo seperti hari ini terserak, nggak jelas ini nama kelompoknya, tak jelas itu siapa aktor kuncinya, tentu langkah-langkah persuasi semacam ini yang saya kira agak sulit untuk bisa dideteksi. Karena kemarahan-kemarahan yang semacam ini tentu tidak terukur. Oleh karena itu bagi saya memang tugas dari pihak keamanan sebenarnya untuk mendeteksi sebenarnya aktor ataupun siapa yang sebenarnya mendesain protes ini memang sebisa mungkin ajak dialog. Bukankah DPR itu sudah menyambut dengan tangan terbuka? DPR menyatakan bahwa soal tunjangan rumah dinas 50 juta sampai Oktober aja. Sementara setelah November dan seterusnya sudah tak ada lagi. Itu sudah didengarkan aspirasinya. Jadi hal-hal yang sifatnya kontraproduktif, menimbulkan gejolak, seperti merusak fasilitas publik, tidak terulang di kemudian hari, jikapun ada protes. Oleh karena itu, pentingnya melakukan langkah-langkah persuasi kepada kelompok-kelompok yang terus melakukan protes itu menjadi penting. Bagaimana caranya? Mendeteksi. Tanya kepada mereka siapa yang kemudian menjadi aktor yang mendesain aktivitas itu, baru kemudian dicarikan solusinya. Apa langkah-langkah yang paling mungkin bisa didudukkan bersama untuk menghindari hal-hal yang sifatnya kegaduhan dan kontraproduktif. Kan sederhana itu saja sebenarnya, Friska. Oke, kalau Bang Doli juga apakah melihat hal yang sama, Bung Doli? Jadi ada yang menyampaikan ketidakpuasan, memang menyampaikan kritik kepada DPR, tapi ada aktor lain yang dianggap tanda kutip menunggangi momentum ini. Ya tentu kita tidak berharap seperti itu, ya. Aspirasi yang disampaikan itu harusnya murni, ya. Kritik terhadap kita terima. Tapi kalau kemudian sudah masuk ke wilayah yang lebih luas, wilayah politik, ada menunggangi dan segala macam, ya saya kira ya itu juga harus kita perangi sama-sama. Karena itu sudah out of context kan gitu loh. Apalagi DPR kan sebetulnya ya kami misalnya kan menerima saja kritik, masukan itu gitu, dan sudah ada yang dikoreksi juga. Nah tapi kalau kemudian ada motif lain, ya kita pun juga harus sama-sama, ya masyarakat harus juga sama-sama memahami dan memerangi itu. Ya nggak boleh, rakyat itu kan menyampaikan aspirasinya nggak boleh dimanipulasi juga. Penyampaian aspirasi sebaiknya tidak sampai mengganggu fasilitas umum. Pertama-tama tentu sekali lagi kami atas nama pemerintah menghormati segala bentuk penyampaian aspirasi. Ya, dalam hal ini kemarin tanggal 25 dan tanggal 28 ya, hari ini menyampaikan aspirasi, tentu kita menghormati. Kalaupun melalui cara penyampaian aspirasi demo itu juga tidak masalah. Yang penting semangatnya kami semua berharap untuk kemudian tidak menimbulkan mengganggu fasilitas-fasilitas umum itu aja. Jadi kalau dalam kondisi sekarang artinya Mas Adi harus bisa dibedakan ya, mana yang memang menyampaikan kritik, mana yang tadi memanfaatkan situasi. Ya kalau kita mau jujur sebenarnya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan aktivis buruh misalnya dari pagi dan siang membubarkan diri itu jelas. Apa tuntutan-tuntutan yang mereka sampaikan secara terbuka di depan DPR ya, dan di berbagai tempat di provinsi. Mereka meminta misalnya supaya outsourcing dihilangkan, supaya mereka itu tidak ada lagi upah-upah yang rendah terhadap buruh, jelas, dan mereka membubarkan diri. Yang agak rumit mendeteksi adalah ketika begitu banyak kelompok-kelompok yang kemudian dia juga melakukan protes dan demonstrasi, nama organisasinya tidak jelas, dan siapa yang kemudian dianggap bertanggung jawab terkait dengan protes yang hingga hari ini masih sedang diupayakan untuk dilakukan pembubaran.
Makanya penting langkah-langkah persuasi itu dalam aktivis dan demonstrasi itu dalam konteks karena ada sesuatu yang bisa dinegosiasikan sebenarnya, Friska. Kita sebagai aktivis dulu memang sering dorong-dorongan dengan para aparat. Kalau memang melewati batas jam 6 sore itu kan tidak boleh. Apa yang bisa dinegosiasikan? Kita dipersilakan bubar dengan tertib dan besok turun lagi. Kalau aspirasinya tidak didengarkan, turun lagi. Kalau tidak didengarkan, turun lagi sehingga aspirasi itu didengarkan. Itulah yang saya sebutkan bahwa tidak ada yang disebut dengan instan kun fayakun. Hari ini protes, hari ini menyampaikan aspirasi, kemudian akan didengarkan, itu sulit. Itu sangat sulit. Ini adalah protes yang cukup luar biasa. Tapi pada saat yang samaan bagi saya siapapun pengambil kebijakan publik di negara kita, jangan sampai publik itu nunggu marah. Jangan sampai misalnya publik itu harus bakar-bakaran. Kalau memang ada hal-hal yang penting, esensial, dan penting untuk didengarkan, saya kira memang sangat layak untuk didengarkan. Misalnya ketika ada keinginan tanggal 25 Agustus yang lalu, supaya rancangan undang-undang terkait dengan perampasan aset itu disahkan, itu kan mudah saja. Apa sih yang membuat undang-undang ini tidak kunjung disahkan? Bukankah hari ini parlemen solid bekerja sama dengan pemerintah? Apa yang kemudian membuat undang-undang ini tidak segera disahkan? Bagi saya kan simpel saja sebenarnya untuk merespon hal-hal yang sifatnya untuk mengantisipasi yang kita sebut dengan tindakan anarkis. Ini masuk kategori anarkis sebenarnya. Karena mengganggu ketertiban umum. Tidak boleh membakar-bakar di jalanan, mengganggu ketertiban umum, orang tidak boleh lewat. Sementara orang kan juga punya kesibukan masing-masing, bukan hanya soal mereka yang punya kepentingan untuk menyampaikan aspirasi. Oke, terakhir ke Bung Doli, ketertiban umum harus dijaga, tapi di sisi lain tadi untuk menjawab juga tuntutan dari publik, apa yang harus dilakukan dalam waktu cepat, misalnya soal legislasi, soal tunjangan dan lain. Tunjangan tadi sudah jawab ya, tapi untuk legislasi misalnya untuk produktif beberapa hal termasuk perampasan aset apa yang bisa dijawab oleh DPR? Singkat saja. Nah, tentu kan kita kembali bekerja seperti bagaimana biasanya, urusan legislasi terus dijalankan. Mana yang sudah masuk dalam prioritas kita jalankan. Nah, termasuk undang-undang yang tadi disampaikan itu kan kemarin sudah dijawab juga ya, bahwa DPR bersama pemerintah kan mulai membahas soal undang-undang pemberantasan aset itu setelah undang-undang KUHP selesai. Nah, sekarang undang-undang KUHP-nya kan sudah berjalan ya, dan itu secara terbuka disampaikan. Sekarang kan mengakses DPR itu kan nggak susah. TV parlemen ada, YouTube ada, media yang lain ada. Setiap hari juga bisa dimonitor itu pekerjaan-pekerjaan di DPR. Jadi undang-undang KUHP itu sekarang sudah dikerjakan oleh teman-teman Komisi 3. Ya kita tunggu supaya nanti linear dengan undang-undang perampasan aset. Baik, terima kasih Bung Ahmad Doli Kurnia, anggota DPR RI, fraksi Golkar. Terima kasih juga Mas Adi Maino, Direktur Eksekutif Parameter Politik, sudah membahas ini di Sapa Indonesia Malam. Kita berharap juga kondisi segera kondusif setelah unjuk rasa yang berlangsung di gedung DPR RI. Aspirasi silakan disampaikan, catatannya dengan tertib. Kami akan kembali dengan informasi lainnya masih di Sapa Indonesia Malam usai jeda. Saudara, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diperiksa Bareskrim Polri terkait laporan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkannya. Pemeriksaan Bareskrim merupakan kelanjutan dari penyidikan yang sebelumnya melibatkan prosedur tes DNA yang hasilnya dinyatakan DNA Ridwan Kamil tidak memiliki kecocokan DNA dengan anak Lisa Mariana. Usai pemeriksaan RK, Bareskrim akan menjadwalkan pemeriksaan Lisa. Nantinya setelah kedua pihak diperiksa, Bareskrim akan melanjutkan ke tahap gelar perkara untuk menentukan status hukum pihak-pihak terkait. Kurang lebih ada 12 pertanyaan, ya. Mayoritas adalah pertanyaan-pertanyaan seputar hasil tes DNA. Kemudian juga secara aturan hasil tes DNA itu memang bisa diperlihatkan. Jadi saya tadi diperlihatkan, ya. Dan hasilnya seperti yang diumumkan oleh tim dari Kesehatan Polri bahwa ya memang genetikanya juga tidak ada sedikit pun identik kan begitu ya. Sehingga
akar dari semua ini adalah kan tudingan yang tidak berdasarkan dengan bukti. Itulah kenapa kita melakukan laporan pencemaran nama baik. Nah, setelah ini nanti dilanjutkan proses-proses hukumnya karena sudah masuk ke ranah hukum. Jadi kita menghormati ranah penyidik dan lain-lain. Polda Metro Jaya, saudara, kembali memeriksa Rismon Sianipar terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Rismon berharap Jokowi tidak mencabut laporannya dan terus melanjutkan kasus ini hingga ke pengadilan. Untuk ketiga kalinya Rismon Sianipar penuding ijazah palsu Joko Widodo diperiksa Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Rismon, Ahmad Kosinudin, menyebut ada 3 video pernyataan Rismon yang ditanyakan Polda Metro Jaya. Sebelumnya sudah 8 video dan sejumlah rekaman podcast yang didalami Polda Metro Jaya kepada Rismon. Menurut kuasa hukum, Polda mempertanyakan kajian dan teknologi yang digunakan Rismon sehingga membuat kesimpulan bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Kuasa hukum pun menegaskan Rismon berharap Joko Widodo tidak mencabut laporannya dan terus melanjutkan pembuktian hingga ke pengadilan. Secara substansi, Dr. Rismon Hasiholo Sianipar telah menjelaskan secara argumentatif dengan dalil-dalil ilmiah sesuai dengan kepakarannya sebagai ahli digital forensik. Dan Dr. Rismon Sianipar ada hal yang penting untuk diketahui oleh media dalam sebuah keterangan kepada penyidik. Dr. Rismon Hasiholo Sianipar meminta kepada pelapor saudara Joko Widodo melalui penyidik agar tidak mencabut laporannya, agar kasus ini benar-benar sampai pengadilan, agar effort yang dikeluarkan dalam memberikan penjelasan di kasus ini itu tidak sia-sia, karena sudah banyak tenaga, pikiran, bahkan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kajian ini. Nah, nanti kalau di tengah jalan tiba-tiba saudara Joko Widodo mencabut, nanti jadi anti klimaks begitu. Sorotan berikutnya, polisi mengungkap ada 4 klaster peran pelaku yang terlibat kasus pembunuhan kepala cabang Bank BUMN. Dan untuk mengungkap motif pembunuhan, polisi menjambungkan benang merah antar pelaku termasuk peran penting aktor intelektual yang memerintahkan penculikan hingga pembunuhan. Ada 15 orang yang diamankan. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Memang baru diberitakan untuk membuang jenazah. Motif pembunuhan kepala cabang Bank BUMN belum juga diungkap oleh polisi. Peristiwa tragis ini bukan sekadar kasus kriminal biasa karena melibatkan banyak pelaku. Setidaknya sejak awal kasus terungkap, polisi sudah menangkap 15 orang. Penyidik kepolisian bilang masih membutuhkan waktu untuk mencari peran masing-masing pelaku untuk mengungkap motif pembunuhan. Ada 15 orang yang diamankan. Nanti kami pastikan perannya masing-masing masih didalami, dipastikan secara pasti sehingga nanti bisa disimpulkan dari 15 ini perannya masing-masing apa, berapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, atau kemungkinan lainnya bagaimana, ini masih terus dikembangkan. Menurut kuasa hukum dari 4 pelaku yang berperan menculik korban, terdapat pelaku lain yang memiliki peran lainnya. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi
untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Penyidik Polda Metro Jaya merangkai kronologi dari serangkaian CCTV, rekaman komunikasi, serta pengakuan awal sejumlah pelaku. Yang menonjol bukan hanya jumlah orang yang terlibat, melainkan cara kerja mereka yang berjenjang, berperan, dan berlapis. Oleh polisi, peran para pelaku dipetakan menjadi 4 klaster. 4 klaster dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank memiliki perannya masing-masing. Klaster pertama merupakan pucuk piramida. Penyidik menempatkan inisial DH, C, YJ, dan AA. Mereka diduga menyusun rencana mulai dari menentukan target, menggerakkan tim pantau, hingga merangkai siapa yang berbuat apa. Di lapis berikutnya, ada klaster yang bertugas memantau gerak korban, mulai dari memantau jejak digital dan membuntuti setiap aktivitas korban. Klaster 3 merupakan pelaksana di lapangan yang bertugas menculik korban dan membuang jenazah korban. Klaster 4, pelaku yang menganiaya hingga menyebabkan kematian. Menurut staf ahli Kapolri, Arianto Sutadi, keempat pelaku yang diminta untuk menculik dan membuang jenazah diduga kuat merupakan pelaku bayaran. Dan antar pelaku di klaster lain tidak saling mengetahui peran masing-masing. Tapi yang jelas ya sekarang ini, pelaku semua ini kelihatannya semua pelaku bayaran. Antara klaster yang antara klaster yang tugasnya itu mengamati, kemudian menculik, kemudian yang eksekutor itu pasti tidak akan hubungan, tidak ada hubungan saling mengenal. Mungkin mengenal ya satu sama lain, tetapi dia nggak ngerti yang ini nanti ditugasi apa itu pasti nggak ngerti. Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN, diculik pada Rabu 20 Agustus 2025 lalu di halaman kantor toko swalayan di Ciracas, Jakarta Timur. Sehari kemudian, jenazah korban ditemukan di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta penuh dengan luka. Hingga kini, motif masih ditelisik. Publik masih menunggu jawaban apakah pembunuhan ini dipicu soal bisnis, dendam, atau jalinan kepentingan lain. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Presiden Prabowo Subianto mengaku malu atas penetapan ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka pemerasan buruh. Saudara Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal penetapan ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka pemerasan buruh. Prabowo mengaku malu atas perbuatan Noel, apalagi Noel merupakan anggota Partai Gerindra. Prabowo menyayangkan perbuatan Noel sehingga harus menjadi tersangka di KPK. Prabowo bilang Noel merupakan anggota Partai Gerindra walau belum mengikuti proses pengadilan secara penuh. Karena itu Prabowo mengaku malu. Menurut Prabowo, seharusnya sebelum melakukan perbuatan pidana, Noel mengingat istri dan juga anaknya. Ngeri juga dengan ucapan-ucapan saya. Di MPR tanggal 15 Agustus, ingat pidato saya? Saya katakan, kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi. Beberapa hari kemudian, ada anggota Gerindra. Tapi dia anggota, dia belum kader. Kalau kader itu ikut pendidikan,
Yang tadi itu Ottoman itu dia harus belajar itu. Aduh, dia nggak keburu ikut kaderisasi. Tapi tetap saya agak malu saya. Sebetulnya orang itu menarik ya. Mungkin dia khilaf. Saudara-saudara, apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgel pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Dari Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah menolak gugatan Wan Prestasi mobil SMK dengan tergugat Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah sebelumnya sudah menerima kesimpulan dan sejumlah bukti dari penggugat maupun tergugat. Dalam putusannya, Majelis Hakim mengatakan jika unsur Wan Prestasi tidak terpenuhi, baik antara penggugat dengan tergugat karena tidak memiliki perjanjian kerjasama. Kini tinggal menunggu langkah selanjutnya dari pihak penggugat. Apakah akan banding atau mengambil langkah lain dalam kasus ini? Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada hubungan hukum perikatan di antara penggugat dengan para tergugat. Sehingga tuntutan penggugat agar para tergugat dinyatakan telah Wan Prestasi itu adalah tuntutan yang tidak mempunyai dasar hukum. Oleh karenanya, gugatan penggugat ditolak. Saudara, akhir-akhir ini kemacetan makin sering terjadi di jalanan Jakarta. Salah satu penyebabnya adalah pengerjaan proyek galian yang membuat ruas jalan menyempit. Kemacetan panjang terjadi di ruas Jalan Raya DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Kemacetan panjang ini terjadi akibat adanya proyek galian yang memakan sebagian ruas jalan. Kondisi ini banyak dikeluhkan warga Jakarta. Itu bagaimana Bapak sebagai pengendara nih, melihat banyaknya galian? Sebenarnya terganggu ya. Jadi waktu saya habis kebuang-buang. Sebagai driver tuh, waduh habis waktu saya jalan. Jadi waktunya habis di jalan karena macet ya. Kondisinya ya macet. Di pinggir-pinggir jalan banyak galian ini. Ya kalau dibuat pekerjaan begini jangan lama-lama lah. Kan banyak nih pengguna jalan yang kena macet. Orang-orang berangkat kerja, pulang kerja jadi tambah lama. Kemacetan juga terjadi di ruas jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Penyebabnya sama, karena banyak proyek galian yang berdampak penyempitan ruas jalan. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf pada warga Jakarta yang terdampak kemacetan. Sebagai langkah awal, Pramono telah meminta jajarannya mengusahakan berbagai cara agar ruas jalan bisa lebih luas. Pramono juga meminta pengerjaan proyek galian bisa selesai bulan November nanti. Ya memang Jakarta kan sedang membangun. Persoalan untuk memasukkan kabel ke dalam, kemudian sanitasi, kemudian juga saluran-saluran air, inilah yang sedang ditangani. Salah satu kemacetan yang paling utama itu kan ada di TB Simatupang. Dan saya sudah memerintahkan untuk bedeng-bedengnya dikecilin, sebagian trotoarnya yang sekarang ini memang nggak bisa digunakan secara baik bagi pejalan kaki, karena memang beberapa juga terpotong-potong untuk sampai dengan bulan November digunakan untuk menangani lalu lintas terlebih dahulu, nanti akan kami kembalikan. Jadi untuk itu saya secara khusus juga mohon maaf karena ini memang hal yang tidak bisa dihindari. Gubernur Pramono juga berjanji setelah pengerjaan proyek galian selesai, Pemprov Jakarta akan fokus memperbaiki infrastruktur lainnya, termasuk untuk pejalan kaki. Tim Liputan, Kompas TV. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam karena setelah ini kami akan hadirkan pantauan paling baru dari Jalan Asia Afrika. Masa masih berada di sekitar sana. Sesaat lagi kami kembali dengan informasi paling baru.
Masih di Sapa Indonesia Malam, kita akan pantau bagaimana kondisi terkini di Jalan Asia Afrika. Tadi sempat kondusif, ini lokasinya dari Jalan Asia Afrika menuju Sudirman maupun sebaliknya bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tapi saat ini pukul 19.27 waktu Indonesia Barat kembali ricuh. Karena itu aparat yang berjaga mencoba untuk mengurai kembali massa di lokasi agar para pengguna jalan bisa menggunakan kembali jalur ini, baik dari Jalan Asia Afrika ke Jalan Sudirman maupun Jalan Sudirman dan sebaliknya. Kami sengaja tidak terlalu mendengarkan terlalu jelas kondisi di lokasi untuk menghindari kata-kata yang tidak sepantasnya didengar, tapi kita melihat bahwa saat ini massa coba diurai untuk dipecah konsentrasinya. Tidak di Jalan Asia Afrika saja, tapi juga di Jalan Senayan dan titik-titik lainnya. Semoga kita berharap unjuk rasa kembali tertib karena sudah lewat waktu, dan informasinya kami terus perbarui di program-program selanjutnya di Kompas TV. Setelah ini akan ada berita utama. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam hari ini. Kami mengingatkan Anda agar jangan lupa mencukupi kebutuhan air mineral setiap harinya dan rasakan kesejukannya. Saya Audrey Chandra. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.